Sedikit lagi kita mulai ya, teman-teman ya. Tunggu yang lain masuk lagi dulu. Oke, apa kabar semuanya teman-teman yang udah bergabung? Doanya baik-baik semua ya teman-teman ya, sehat-sehat semua ya. Senang sekali nih ketemu teman-teman semua di live pada malam hari ini. Ya, bisa sapa-sapa teman-teman semua di special talk show kita pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, ya, teman-teman semuanya, malam ini pastinya kita akan membahas salah satu topik ya yang menurut saya itu sangat uh, luar biasa sekali ya, yang benar-benar membuat kita sama-sama sangat antusias ya Bapak Ibu ya di pada malam hari ini, yaitu bagaimana caranya AI itu bisa mengubah cara dunia berinvestasi beberapa tahun ke depan. Oke, sesuai dengan tema talk show kita pada malam hari ini, yaitu The Future of Crypto AI Trading. Jadi teman-teman ya yang nonton live pada malam hari ini, seperti yang teman-teman tahu kalau beberapa tahun lalu bahkan sampai sekarang banyak orang itu yang sibuk mempelajari chart ya atau membaca candlestick dan lain-lain. Nah, hari ini saya sadar bahwa dunia ini sudah sangat berubah dengan cepat ya. Siapa yang setuju dengan saya boleh komen ya, Bapak Ibu ya. Jadi AI ya atau Artificial Intelligence ini mulai membantu manusia itu untuk mengambil keputusan termasuk dalam dunia trading. Jadi Bapak Ibu, temanya kita pada malam hari ini, pertanyaannya itu adalah apakah AI ini hanya sebuah tren atau justru inilah masa depan investasi? Ya, dan bagaimana peluang kripto dalam 5 hingga 10 tahun mendatang? Oke, kira-kira siapa yang penasaran nih tentang tema yang akan kita bahas pada malam hari ini? Oke, mana nih antusiasnya nih ya? Kalau saya sendiri penasaran soalnya ya jawabannya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah jadi untuk menjawab semua pertanyaan yang tadi, pastinya bukan saya yang jawab nantinya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kedatangan ya tamu spesial ya, saya jauh-jauh import ya Bapak Ibu ya, import online Bapak Ibu ya. Yaitu beliau adalah sosok yang sangat visioner ya menurut saya, dan juga beliau adalah the one and only CEO dan founder dari Moonbot ya, the leading crypto AI trading yang sekarang banyak dipakai sekali oleh masyarakat luas di Indonesia maupun secara global. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggil saja Mr. Michael Tanudireja. Oke, kita panggil Pak Michaelnya dulu ya. Hmm? Halo, Halo, malam Pak Michael. malam-malam. Apa kabarnya nih Pak Michael? Baik, baik. Sangat baik. Oke, thank you Pak Michael udah luangkan waktu ya untuk live di channel Smart Mom pada malam hari ini. Maklum. Yes, oke. Oke, jadi Pak Michael, sebelum kita mungkin ngobrol ke tema yang agak berat ya Pak Michael tentang AI dan kripto pada malam hari ini, mungkin teman-teman di sini yang ikut live ini ya mungkin ada banyak, pasti sebagian besar udah kenal, tapi ada banyak yang belum kenal juga ya Pak ya. Ya, ya. Salam Ya. kenal ya semua ya yang nonton live-nya. Oke, jadi sebelum kita mulai ya Pak Michael, mungkin kita kenal Pak Michael lebih dalam dulu ya Pak Michael ya. Oke, Nah, boleh. boleh nih Pak Michael ceritakan dulu nih, Pak Michael ini asli orang Jakarta ya Pak Michael ya? Iya, asli orang Jakarta. Oke, lahir dan besar di Jakarta ya Pak ya? Lahiran besar di Jakarta, betul. Oh, oke, oke. Jadi Pak Michael ini kan terkenal sebagai CEO Moonbot dan juga founder dari PT Maju Untuk Negeri ya, Pak Michael ya? Yes,
Yes. Nah, boleh nggak Pak Michael ceritakan sedikit bagaimana perjalanannya Pak Michael sehingga akhirnya Pak Michael itu berpikiran untuk mendirikan atau membuat Moonbot ini? Oke. Eh, kita mulai sebenarnya idenya udah lumayan lama ya, karena memang basically saya secara personally mengerti bahwa untuk kita bisa punya financial freedom, setelah kita bisa punya active income, in the end kita harus belajar bagaimana kita menginvestasikan uang tersebut. Betul nggak? Ya, Ini betul. udah wajib lah. So first step-nya kan adalah punya active income yang baik. Kalau udah punya lebih, adalah kita harus berpikir gimana uang ini bisa berganda terus-menerus kan. Kalau enggak, kita kerja terus sampai mati. So di situ dari tahun 2016 dan seterusnya itu saya coba banyak market untuk melakukan investasi. Cuma memang jadi basically semuanya berdasarkan pengalaman pribadi sih, Lydia. Karena saya trading sendiri waktu itu di market kripto, di market saham dan lain-lain. Trading sendiri ini unik ya. Jadi ketika saya belajar, Pusing ya Pak Maja? enggak sih. Kalau belajarnya itu Oh gampang enggak banget. ya. Ah, Saya ah. pusing Pak. Oh, Kalau belajar sendiri. kalau menurut saya tuh justru belajarnya gampang banget. Saya yakin semua nih 140 orang yang di live ini, kalau belajar 6 bulan, saya rasa ngerti deh caranya untuk Cacat. bikin anggapannya supportnya di mana, resistensi di mana, secara teori itu belinya di mana, lalu jualnya di mana, bikin garis-garisnya dan segala macam itu sebenarnya not a hard thing to do. Tapi masalahnya ketika kita beneran masuk ke market, di situ saya menemukan satu challenge yang luar biasa, yaitu apa? Di situ emosinya mulai bermain. Jadi, Oke. jadi saya dulu misalnya bikin gambar nih. Oke, kita bikin plan dulu malam sebelumnya. Oke, besok kita akan eksekusi A, B, C. Tapi sebenarnya kan simpel ya logikanya ya. Kita tinggal eksekusi aja A, B, C. Tapi pas lagi di market, misalnya udah naik 5%, harusnya tuh A itu TP. Tapi pikiran itu mulai bermain kan. Aduh sayang nih, siapa tahu masih bisa naik lagi. Nah, Ya. hal-hal kayak gini ya akhirnya bikin semua plannya tuh berantakan, dan di situ saya lihat bahwa kita perlu satu alat yang bisa membuat kita lebih disiplin. Oke, Bagaimana jadi punya fear satu and alat greed yang bermain di situ ya? kenapa? Fear and greed ya, bermain kalau misalnya kita main manual ya? Iya betul, Secara manual. iya Oke. betul. Fear and greed-nya itu tuh menurut saya 80% itu malah fear and greed-nya yang lebih lebih penting dibanding kemampuan kita menganalisa teknikalnya. Cuma Oke. deh, sejago apapun kita jago analisa, sejago apapun kita membuat gambar, tapi kalau misalnya emosionalnya nggak bisa dijaga, ujung-ujungnya pasti lose money pasti. Nah, di situ makanya 2022 saya coba bikin satu software, dan saya sengaja melakukan ini di market kripto karena saya lihat potensi kripto ini masih besar sekali. Karena kita masih market cap-nya masih lebih kecil, tapi saya lihat punya potensi yang besar banget lah di 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Gitu. Oke. Oke, berarti karena kesadaran adanya suatu permasalahan yaitu emotional trading ya. Jadi Pak Mike itu akhirnya berpikiran untuk membuat suatu alat yang namanya Moonbot ini. Iya, betul. Oke, jadi kalau boleh tahu Pak Mike dari perjalanan sebelum dari kepikiran membuat Moonbot sampai sekarang itu apa tantangan terbesar yang Pak Mike itu pernah dapatkan pada saat membangun perusahaan teknologi di industri kripto ini? Terutama di Kalau Indonesia pastinya. kalau tantangan terbesar itu banyak sih, yang besar sih. Mungkin kalau yang terbesar, mungkin kalau di awal itu adalah persepsi orang tentang robot trading. Kalau menurut saya ya. Ya, betul. Jadi di Indonesia itu, ingat namanya aja cuma robot kan sebenarnya ya. Ya. Artinya robot Orang ini takut cuma, ya, dengan robot aja takut gitu ya. ya, jadi di awal kita bangun di 2022, memang kebetulan kita memang agak nekat bikinnya itu kan ketika banyak robot-robot penipuan itu rungkat berbarengan gitu ya. Jadi mereka kompak nih, bergandengan tangan scam gitu ya. Dan di Oke. situ kita baru mulai Moonbot. Dan jadi challenge terbesarnya adalah untuk mengedukasi ke market bahwa robot tuh sebenarnya nggak salah. Menurut saya robot itu masa depan. Karena
sekarang dengan adanya AI dan lain-lain semuanya serba otomatis, semuanya serba terotomasi. Logikanya berarti kan harusnya trading juga lebih terotomasi kan? Ya, Kayaknya nggak mungkin deh dari misalnya 200 juta, 300 juta penduduk Indonesia semuanya bisa trading manual. Kayaknya sih nggak visible ya kalau menurut saya gitu loh. ya, Jadi benar. yang lebih visible adalah mereka punya satu tools yang benar. Nah, challenge kita jadinya kalau ditanya adalah challenge terbesar adalah mengedukasi market bahwa robot itu bagus kok. Tinggal bagaimana kita mengerti robot yang bagus itu seperti apa, robot yang legal itu seperti apa. Simpelnya kan kayak Moonbot, kita kan nggak menghimpun dana masyarakat, betul nggak? Oke, jadi dari Nah, segi keamanan juga ya harus diperhatikan ya. ya, pokoknya robot yang benar adalah robot yang bersikap benar-benar 100% sebagai alat. Itu aja. Ya, just tools, only tools ya. Just tools, only tools, betul. Oke. Oke, jadi tantangannya itu lebih ke banyak persepsi orang itu tentang robot trading ya, waktu launching Moonbot ini ya. Itu pertama. Terus challenge kedua, banyak sih challenge-nya kalau menurut saya sih. Ya, walaupun challenge itu juga Yang major opportunity ya. aja Pak, major aja, yang major. Yang major kedua adalah orang Indonesia itu sangat-sangat nggak aware sekali pentingnya investasi. Oke. Ya, Mindset mereka investasinya masih belum sekali ya. banget. Jadi menurut saya banyak orang Indonesia itu lebih penting nyicil iPhone dibanding investasi. Oh, oke, Nah, oke. hal-hal konsumtif kayak gini lah, betul kan? Ya, ya. Makanya kan, Upgrade iPhone terus ya. ya logikanya aja kalau misalnya itu nggak laku, maka jumlah tagihan kartu kredit, pay later sama pinjol kan nggak rame ya. Benar, benar. Masuk akal Pak. Nah, iya kan? Jadi Ya, ya. udah mikir lihat robot scam udah gitu, mereka ngelihat oke kalau cuma ada 20 juta mendingan iPhone baru atau investasi. Banyak orang memilih mendingan iPhone baru. Oke. Itu dua challenge major lah di Indonesia. Tapi menurut saya itu pasti kedepannya bisa berubah kok. Oke, pastinya dengan edukasi yang tepat ya Pak ya. Ya, itu goals kita mengedukasi. Ya, oke. Nah, buat Pak Mike sendiri selain tantangan ya, visi besarnya Moonbot ini yang ingin Pak Mike capai dalam 5 tahun ke depan itu apa? Oke, so kita lagi masuk fase menarik di dunia kripto. Bahwa 5 tahun ke depan ini saya rasa dunia finansial di dunia itu akan berubah, di mana orang akan lihat aset kripto itu akan jadi luar biasa. So visi saya di 5 tahun ke depan adalah bagaimana kita ini sebenarnya sekarang Oke, dan bayangan saya adalah saya pengen Moonbot itu jadi satu alat yang memungkinkan semua orang tanpa melihat kalangan apapun untuk mereka bisa dapat kue dari sebenarnya market yang lagi growing sekali. Karena Oke. banyak sekali contoh kayak misalnya kita ngomong ke tahun 90 di .com bubble. Banyak orang nggak punya edukasinya, banyak orang nggak ngerti caranya, banyak orang nggak punya kemampuan finansialnya. So, karena mereka juga nggak punya toolsnya, ya kan nggak bisa ikutan. Tapi dengan Moonbot ini sebenarnya siapapun tanpa punya edukasi yang tinggi, financial literacy yang tinggi, mereka semua bisa ikut ke fast growing market yang namanya kripto ini. Kripto. Semua orang punya kesempatan yang sama. Ya, ya. Karena kalau yang saya pikirin itu kalau ya pastinya kalau nggak ada background entah di financial atau ekonomi dan lain-lain pastinya susah banget ya kalau kita mau masuk ke Yes. entah mau masuk ke Web3 atau ke area di mana industri kripto itu kan sangat-sangat ya pastinya banyak yang sudah apa namanya melihat opportunity-nya tapi untuk masuk ke dalamnya itu not that easy gitu. Yes. Sangat-sangat Oke. nggak mudah lah. Jadi Moonbot ini membawa opportunity itu ya kepada orang ya biasa aja, pokoknya nggak perlu spesial apapun gitu. Yang penting Nah, semuanya tuh punya opportunity yang sama gitu ya. yes. Kita memberikan opportunity yang sama ke semua orang tanpa terkecuali. Yang penting mau mencoba. Oke. Wah, visinya bagus banget ya, Pak Mike ya. Jadi kita lihat ya, mungkin perkembangan karena kita ngomong mungkin 5 tahun ke depan dan lain-lain. Kita lihat untuk sekarang aja itu kan perkembangan dunia kripto sekarang itu kan negara-negara maju itu udah masuk, perusahaan-perusahaan yang besar udah masuk, bukan cuma retail-retail aja ya yang masuk di kripto gitu. Bukan kayak dulu, udah berubah banget lah dunia kripto itu. Nah, itu bahkan sampai ETF Bitcoin apa semuanya sudah ada gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut dari
Pak Mike sendiri nih ya, karena Pak Mike ini kan di industri ini sendiri kan, di industri kripto. Jadi menurut Pak Mike itu masa depannya dalam 5 sampai 10 tahun ke depan itu kripto itu akan bagaimana sih? Ya, kalau menurut saya kita udah lewatin fase di mana fase pertama kan pasti adalah fase inception. Ini benar-benar semua yang mungkin nerd or geeks yang cuma masuk tuh yang nerd sama geeks saja lah. And then kita masuk ke fase retail. Fase retail kan, fase retail itu orang-orang udah mulai FOMO, mungkin itu di tahun sekitar tahun 2013 sampai 2016 gitu ya, 2017 itu fase-fase di mana retail itu masuk tapi nggak ngerti. Nah lama-lama orang mulai ngerti kayak di 2000, saya ingat banget 2017, 2018 tuh di Indonesia kripto itu masih ilegal sih. Buat itu. Di 2017, 2018 tuh masih ilegal. Baru dilegalkan 2019 kan oleh Bapepti kan? Betul. So, saya lihat fase yang kita lagi alami sekarang adalah fase di mana institusi udah mulai masuk ke kripto. Sekarang nih. Ini adalah present moment. Next step-nya, or the final step-nya yang bikin kita bakal lebih gila lagi, dan menurut saya udah mulai kelihatan benih-benihnya adalah di mana government atau country itu mulai masuk ke kripto. Saya nggak bilang, disclaimer ya, saya nggak bilang bahwa Bitcoin akan menjadi mata uang. Ya. Tapi semakin besarnya nilai market cap-nya Bitcoin, maka pergerakan harga bisa jauh lebih stabil sehingga ada kemungkinan reserve atau cadangan dari tiap negara itu bisa mulai dialokasikan sedikit banyak ke Bitcoin. Karena simpel kok, sebagai negara itu mereka mau punya reserve yang sebenarnya aman pastinya. Terus kedua adalah gampang dipindahin juga. Contoh sekarang kalau liquid gitu. Jadi seandainya kita nggak usah ngomong muluk-muluk bahwa 100% reserve negara ke Bitcoin lah. Ada 5% aja yang pindah ke Bitcoin. Itu bisa bikin market cap-nya Bitcoin melonjak luar biasa besar sekali pasti. Ya. Gitu. Tapi menurut saya itu sekarang next step-nya ke depannya. mulai ke situ ya. Udah ada kan sovereign wealth fund yang mulai masuk ke situ kan sudah ada, cuma memang belum major, belum menjadi tren, belum menjadi sesuatu yang normal lah sekarang inilah. Tapi menurut saya ke depannya akan jadi sesuatu yang normal. Oke. Jadi menurut Pak Mike sendiri berarti kripto ini akan menjadi bagian dari sistem keuangan dunia secara massal gitu. Betul. Oke. Betul, sebagai aset ya, sebagai reserve-nya. Gitu. Nah ini kan tadi Pak Mike itu sempat sebut kalau tantangan terbesarnya itu ada di financial literacy-nya masyarakat Indonesia ya. Nah jadi karena kita ini ngomong soal itu, jadi menurut Pak Mike ini apa peluang terbesar yang masih belum orang Indonesia itu banyak sadari tentang dunia kripto? Apa peluang besar yang orang Indonesia belum sadari tentang dunia kripto? Ya, sebenarnya nih ada peluang nih di luaran sana nih kalau misalnya orang-orang itu teredukasi, mereka ini sadar gitu. Oh ternyata nih peluang ini nih selama ini saya nggak tahu gitu. Oke. Kalau menurut saya salah satu pandangan yang harus dirubah itu adalah bahwa kripto itu bukan get rich quick scheme. Artinya bukan jalan pintas menuju kekayaan. Ya, itu setuju Pak. Itu aja sih. Maksudnya menurut saya itu, saya ngomong gini karena dulu saya nganggap kripto juga begini di 2015-2016. Iya. Jadi saya sangat mengerti juga sih, maksudnya point of view-nya dari banyak orang itu saya mengerti juga. Tapi ini dulu nomor satu yang harus diganti, bahwa kripto itu adalah long term solution untuk teman-teman punya financial planning, bukan untuk jalan pintas menuju kekayaan. Ini orang-orang yang mau, nggak ada jalan pintas lah, intinya di dunia manapun selama masih hidup di bumi nggak ada jalan pintas. Tapi memang kripto bisa lebih cepat dibanding jalan lainnya. Itu sih nggak salah, tapi nggak pintas juga loh ya. So, jadi itu peluangnya ya? Peluangnya, maksudnya gini deh, peluangnya adalah ini adalah aset terbaik yang teman-teman bisa ambil dibanding aset lainnya. Dibanding aset lainnya, Bitcoin itu tetap secara CAGR itu year by year itu adalah fastest, artinya aset yang tumbuh tercepat di 10 tahun terakhir. Ya. So, selama teman-teman punya time frame
lebih lama, 5-10 tahun ke depan, ini tetap aset terbaik yang kita bisa masukin. Sudah pasti deh, kalau itu. Oke, berarti peluangnya itu sebenarnya aset kripto ini ya mempunyai opportunity yang sangat besar ke depannya, cuman masih banyak itu yang mempunyai mindset yang salah kayak oh kripto ini karena tiba-tiba bisa naik tinggi gitu, jadinya bisa lebih cepat kaya gitu ya. Nah, ya itu yang sebenarnya harus kita mainnya waktu aja lah satuannya. Jangan main satuan persenan kenaikan. Pokoknya teman kita tuh main kripto itu di sini udah ditanemin dulu. Oke, 5 tahun gue taruh di sini. Long term lah, long term thinking ya. Long term. So kalau kita main long term thinking, sebenarnya pergerakan harga kripto yang volatile ini semua menjadi cuma ilusi aja sebenarnya sih. Iya, ya benar. Karena kan Hmm. kebanyakan orang yang aku lihat itu ini ya Pak Mike ya, melihat dari segi volatilitiesnya. Jadi kayak, waduh, kok turunnya bisa tiba-tiba banyak gitu, atau wah Ya, tiba-tiba bisa naik banyak gitu gitu. Jadi like caught in the moment aja gitu. pasti. Dan itu capek banget. Dan itu bayangin ya, kita mungkin nggak masuk gede aja bisa caught in the moment kan. Ya, ya benar. Kalau kita nggak punya Ya, mindset yang benar, itu itu sebenarnya makanya aku bilang market itu cuma mindahin duit dari orang yang mindsetnya nggak benar ke orang yang mindsetnya benar. oke, oke, good, Itu good aja. statement. Jadi memindahkan Iya. duit dari orang yang mindsetnya nggak benar ke orang yang mindsetnya benar. Hmm, betul. Betul banget. Oke, nah kan selama ini kita di industri ini ya Pak Mike ya, menjalankan moonbot dan trading ini, kita lihat ya di dunia investasi ini nih sebenarnya masih banyak sekali ya persepsi-persepsi yang salah tentang kripto dan masih banyak sekali kalau kita ngomong kripto sendiri itu orang takut. Jangankan kita ngomong robot trading ya, ini kita kayak menggabungkan sesuatu itu yang orang itu takut banget robot dan kripto gitu. Hmm. Jadi kira-kira sebenarnya kesalahan cara berpikir apa yang membuat orang itu kayak mau investasi di kripto aja itu takut gitu. Enggak sih, menurut saya rasa takut itu muncul dari eh, ignorance. Maksudnya, Ketidaktahuan. ya itulah, betul sekali. Ya, Jadi kita itu orang itu takut karena adanya ketidakmengertian. Mereka tidak mengerti makanya takut. So, ya. dan masalah terbesarnya adalah orang-orang di Indonesia banyak sekali yang juga nggak mau cari tahu. Padahal sekarang dengan adanya AI ya, maksudnya di cloud, ChatGPT, sekarang cari informasi itu nggak pernah lebih mudah lagi sih untuk kita belajar, betul nggak? Yes, totally agree. Ya, benar. Oh, let's say 2 years, let's say 3 years ago lah, 3 tahun yang lalu, kita kalau mau cari informasi, kita benar-benar harus pinter untuk cari informasinya, betul nggak? Ya, Kita harus googling, masukin harus baca buku lah, promnya, harus harus baca makalah. harus anything or YouTube, kita harus cari sendiri gitu loh file. Sekarang udah ada AI, bener nggak? Ya, benar. Tinggal ngobrol sama AI-nya aja, tanya aja kripto tuh apa sih, tolong jelasin ke saya ini anak 10 tahun. Ya, ya. Soalnya nggak pakai Istilahnya kayak bahasa untuk anak 10 tahun, crypto for babies 10 gitu ya. years old. Iya Ya, kan? And then menurut kamu kripto itu kenapa bertahan 20 tahun ke depan misalnya ya? ya. Very easy banget untuk kita at least get the general idea kripto itu safe atau enggak. Jadi yang paling harus dirubah itu, yang paling berbahaya itu mindset adalah orang nunggu terpaksa berubah sama kayak dulu lah, dari uang cash pindah ke kartu debit. Ya, Even sekarang di daerah pun kan banyak ya yang masih belum punya kartu debit, betul nggak? benar. Masih pakai cash gitu ya. Itu prosesnya menurut saya sama lah. Even masih ada yang takut ya kayak waduh pakai kiris ini nanti uang hilang apa enggak gitu ya. Iya, kalau nggak ada cashnya ini uangnya beneran hilang atau Ada apa ada dan enggak? segala Ya. macam. Ya, itu sih. Jadi sebenarnya itu ini akan terjawab dengan waktu sih sebenarnya. Karena Hmm. mau nggak mau orang itu nanti akan melihat bahwa ini aset nggak bisa dicuekin lagi. Nanti semakin banyak yang ikut, maka itu kayak kurva S-curve yang saya pernah jelasin dulu gitu. Bahwa Ya. nanti ketika udah masuk ke majority, orang-orang nanti akan belajar dengan sendirinya yang telat. Oke, jadi mau nggak mau belajar sekarang atau mau belajar nanti tetap dunia bakal ke sana juga kan maksudnya Bakal gitu. ke sana juga. Tinggal justru kita mau menikmati kenaikan ombaknya nggak nih, gitu. Ya, Atau mau setelah nanti ombaknya di atas baru kita ikutan, ya nggak apa-apa juga sih. Sama aja kayak beli emas kan.
Ya. Tapi kan sayang nih, ini ada, menurut saya gini, kesempatan terbesar kita adalah nih untuk 200 orang yang nonton. Kripto ini adalah bisa jadi dalam kehidupan kita ya, maksudnya kehidupan kita satu lifetime ini adalah kesempatan terakhir untuk kita itu bisa lakukan perubahan di financial life kita itu secara luar biasa loh. Nggak Cycle banyak loh, ini ya Pak Mike ya. ya nggak banyak kesempatan. Oke, kayak properti misalnya. Dulu ada gold rush dulu misalnya. Ini tuh level dimana kita kalau benar masuknya, itu hidup kita bisa berubah total secara finansial. Nah, momen seperti ini tuh nggak datang terus-terusan gitu. Nggak tiap tahun ada, tiap 10 tahun ada tuh nggak kayak gini. Di satu lifetime kita tuh mungkin cuma ada 2 kali doang mungkin. 1 kali doang mungkin. Nah, menurut saya ini adalah kripto sekarang ini. Jadi sebenarnya terlambat menyadari opportunity-nya ini juga berarti cost money ya. Kalau kita terlambat Sorry. menyadari, maksudnya bukan cost money, maksudnya ya benar-benar kayak kehilangan Opportunity. peluang untuk mendapatkan yang harusnya Betul. ini yang bisa kita dapatkan gitu. Kalau Betul, kita betul, sudah betul. ngerti dari awal gitu. Betul banget. Dan anggapannya kalau udah lewat ya lewat udah. Oke. Udah Ya. lewat ya lewat. Karena market Gitu. nggak bisa nunggu juga lah ya. Betul. Menurut saya goals yang paling simple adalah satu cycle crypto harusnya kekayaan teman-teman itu naik 5 kali lipat. 5 times, oke. 5 times. Udah. 5 times. Ingat loh. 5 times berarti sebenarnya tinggal hitung aja duit teman-teman berapa. 5 times 2 cycle berarti 25 kali. Betul nggak? 3 cycle berarti 125 kali. Itu aja. Ya. Berarti tergantung aja keputusannya mau mulai dari cycle yang mana ya. Iya. Nggak keputusan untuk mengerti dari cycle yang mana. Ya. Gitu. Oke. Oke Pak Mike. Jadi tadi kita udah bahas tentang kripto nih. Sekarang kita bahas tentang AI-nya kali ya. Untuk moonbot-nya lebih mungkin teman-teman lebih mengenal seperti apa, kenapa AI ini seperti apa gitu. Yang diciptakan Pak Michael ini seperti apa. Nah, jadi kan kita tahu karena Pak Mike ini lihat baca chat sendiri, memakai emosi dan lain-lain itu, terus habis itu menciptakan moonbot ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya di luaran sana pun di industri lain pun sudah memakai AI gitu. Sama seperti tadi Pak Mike bilang pakai cloud lah, pakai ChatGPT lah gitu. Nah, menurut Pak Mike sendiri kenapa AI ini sendiri ya menjadi salah satu game changer terbesar di dunia trading? Terutama di trading kripto ya. Oke, kita harus definisikan dulu nih. Maksudnya AI ya. Menurut saya ke depannya memang AI is the future lah. But right now untuk dunia trading masih close loop. I think only big institution yang bisa trading pakai AI sekarang ini ya. Sekarang ini. Ya. Tapi intinya untuk trading sekarang ini udah banyak algoritma yang kita bisa gunakan untuk mensimplify dan mengotomasi kegiatan trading tersebut sih. Memang menurut saya teknologi ini, even kita nggak bisa predik 5 tahun lagi jadi apa loh di dunia ini. Karena move so fast gitu ya. Maksudnya kayak let's say kayak cloud aja dalam 1 tahun terakhir ini itu ngerubah company kita itu besar sekali maksudnya. Dalam kegiatan kita berpikir, berinteraksi, dalam meng-hire karyawan, itu ngerubah mindset kita tuh besar banget gitu. Jadi dalam bayangan saya, semua aspek trading dan semua aspek yang lain dalam bisnis itu dalam 5 tahun ke depan udah pasti berubah banget sih. Dengan adanya AI ini. Dengan adanya AI ini. Yep. Kalau menurut Pak Mike secara pribadi, AI itu bisa atau akan menggantikan trader nggak? Ini jawabannya agak sulit nih ya. Menurut saya sih bisa ya, secara logika ya. Secara logika bisa ya, karena kita sekarang aja pakai moonbot kita default ya, kita nggak intervensi apa-apa. Ya, pasti bisa sih sebenarnya sih. I mean kalau ada human yang bisa kalahin AI itu mungkin 1 dari sejuta orang maksudnya. Yang memang dia tuh udah dewa banget lah ya. Maksudnya experience-nya benar-benar udah ngeri banget. Tapi orang kayak gini tuh pasti minor sekali lah maksudnya. Jadi kalau bagi teman-teman yang nonton di sini jangan harap bisa kalahin AI lah. Ya.
Apalagi dalam hal trading ya. Kalau kita Iya, ngomong apalagi lah. algoritma itu kan ya matematika, hitungan-hitungan pasti gitu ya. Ya pastinya kalau AI hitungnya lebih cepat daripada manusia pastinya. Betul kan AI itu basically kan kalkulasi yang bisa jalan triliunan kalkulasi dalam per detik. Kita nggak Ya mungkin bisa kalahin eksekusinya. itu. Ya Iya, dan eksekusinya. eksekusinya dan lain-lain. Ya. Beberapa Apalagi probability. nggak perlu tidur, nggak perlu makan gitu ya. Ya. Jalan Karena 24 jam. karena trading itu kan sebenarnya simple sih. Trading itu kan sebenarnya probability, betul nggak? Ya. Trading itu sebenarnya probability. Oke, probability dari mana? Dari semua data yang pernah Ya, terjadi data. sebelumnya. Benar ya? Dari Benar. semua data yang pernah terjadi sebelumnya, tinggal dilihat, oh pattern kayak gini itu berapa persen kemungkinan dia naik, berapa persen kemungkinan dia turun. Basically kayak gitu aja sih sebenarnya sih. Semua analisa itu mengarah ke situ. Dan AI bisa mengkalkulasi itu semua dalam snap of the finger. Gitu. Oke. Jadi di sini kalau boleh saya ambil kesimpulan dari yang Pak Mike bilang itu adalah berarti masalah terbesar yang ingin Pak Mike selesaikan dengan membuat Moonbot ini adalah supaya orang-orang itu baik yang memang belum paham kripto maupun yang sudah paham kripto itu bisa terbantu dengan adanya eksekusi secara otomatis, benar nggak? Yes, yes. Dan yang aku pengen sebenarnya Tanpa sebenarnya emosi. tanpa emosi, dan yang kedua adalah gini, banyak orang tuh terlalu fokus juga yang di Moonbot saya pengen sharing gitu ya ke masyarakat. Banyak orang terlalu fokus ke percentage berapa yang mereka dapat. Oke, Ya, misalnya contoh. Misalnya orang punya uang 10 juta. Oke, 10 juta. Nah, dari 10 juta ini dia misalnya pakai Moonbot dia dapat 30% setahun. Oke, misalnya ya, let's say 30% sampai 50% setahun. Lalu dia bilang, kalau saya trading sendiri, saya bisa dapat 50% sampai 100% per tahun. ya, Secara percentage ini kan oke banget ya, bedanya ya, lumayan kan? ya Bener nggak? banyak. Ya, Banyak. Tapi ingat loh, maksudnya 50% lebih banyak dari 10 juta, itu cuma 5 juta. Tapi waktu yang kita buang untuk trading manual sendiri, saya rasa sebenarnya kalau itu dikerjakan untuk nambahin active income, itu bisa dapat lebih dari 5 juta. oh oke. Benar nggak? Yes, yes, yes. Jadi Oke, jadi maksudnya time yang ya. membuat tawarkan bukan sekedar percentage profit, tapi juga sebenarnya kenyamanan hati dan kebebasan waktu. Di mana kebebasan waktu ini kita bisa gunakan untuk menambah, kita kerjain bisnis yang lain untuk nambahin revenue stream kita yang kita bisa investasikan lagi. Oke, oke. Jadi masalah terbesar yang diselesaikan oleh pembuat ini adalah sebenarnya kebebasan waktu sebenarnya. Kebebasan waktu sih sebenarnya sih. Ya, oke. Jadi Percentage nggak usah muluk-muluk lah. ya benar benar benar. Lagian kalau Hmm. misalnya ya memang banyak sekali sih yang beberapa orang-orang yang mungkin yang kita pernah ketemu ya pernah temui juga mereka bilang ya saya lebih percaya diri sendiri untuk trading manual gitu ya karena saya bisa dapat lebih besar perharinya daripada kalau di tradingin sama pakai alat gitu ya. Yep. Karena ya mungkin merasa udah jago trading atau misalnya dapat profitnya lebih besar. Nah, tapi yang memang masalah yang Pak Mike highlight tadi itu menurut saya itu sangat-sangat betul karena ya profitnya besar tapi kehidupannya juga berantakan gitu, stres. Habis itu kadang juga nggak tidur atau Nggak enggak tidur emosinya ya kan? ya Pasti tidurnya subuh, kehidupannya berbeda pasti udah. Di ya saat ya. orang bangun dia baru mulai tidur gitu kan. Di saat orang mau tidur dia baru mulai bangun. Oke, jadi menurut Pak Michael itu peace of mind itu benar-benar lebih ekspensif daripada profit gitu ya. Exactly ini bagus banget tuh. Peace of mind itu nilainya itu sangat sangat besar sekali. Itu intangible sih. Cuma kadang-kadang bayangin satu situasi gini, misalnya kamu deh Lydia, kamu trading Ya, manual, terus kamu stres, itu kan pasti ngaruh ke cara kamu ngomong sama anak kamu nanti. Coba lagi floating benar-benar. hari ini 50%, Langsung misalnya jadi ya. monster nanti. Langsung jadi macan pasti kan. Iya, iya. Dan itu kan kalau Benar-benar. terjadi bertahun-tahun itu kan nilainya kita nggak bisa nilai itu. Gitu. Ya, betul, betul, betul. Apalagi kita kayak ibu-ibu gini, bener Pak Mike. Ya, kita Iya. nggak bisa dipengaruhi stres itu pasti mempengaruhi semuanya itu Oh aspek ya kehidupan. ya pasti pasti pasti. Ya, Ini kan smart mom.
Iya, Berarti emang benar smart karena pakai Moonbot nih. benar-benar. Ini memang benar-benar smart karena emang kita cari yang efisien aja, Pak Mai. Kalau ada Saya yang bisa kasih peace of mind, nggak pakai stres-stres, ngapain cari yang lain-lain gitu, gitu ya. betul, betul, betul. Oke. Jadi oke, ini pertanyaan umum, Pak Mike, yang pastinya banyak sekali ditanyakan oleh banyak orang. Apa bedanya Moonbot dengan robot trading yang lainnya? Robot trading yang lainnya maksudnya apa nih? Secara general, Secara general, ya. Karena kan sebenarnya robot trading itu banyak ya. banyak, banyak. Ya, Sebenarnya pertama kita itu punya komunitas yang kuat. Oke, kita punya komunitas yang kuat, which is menurut saya, eh, especially di Indonesia ya. Menurut saya pakai robot sendiri itu agak sulit gitu kalau nggak ada komunitas ya. Kenapa? Karena kita harus bangun mindset investasinya juga sama-sama. Edukasinya juga penting sekali, betul nggak? benar. Karena kalau pakai sebenarnya gini, ingat robot itu cuma tools. Jadi kalau anggapannya gini, kayak kita mau nyetir mobil, tapi kalau yang nyetirin nggak bisa nyetir, juga tabrakan juga, Ya, betul kan? ya. Jadi sama Mobilnya kayak orang, sama ya, mobilnya sama. Tapi yang mobilnya sama nyetirnya loh beda. ya, Heeh. mobilnya sama, punya safety feature yang sama, tapi kalau yang satu ngerti, satu nggak ngerti, hasilnya bisa berbeda. Sama di Indonesia, di pakai Moonbot, orangnya pakai robot yang sama, di market yang sama, hasilnya juga bisa berbeda. Nah, itulah pentingnya community untuk semuanya punya saling diskusi, saling belajar, bagaimana sih punya mindset yang tepat, bagaimana punya money management yang tepat. Dan itu yang sebenarnya Moonbot berikan. Banyak tuh robot di luar sana itu mereka cuma jual putus saja. Ya udah lu beli-beli, belajar sendiri gitu. Ya, benar. Bodo amat ya lu pakainya gimana gitu. Dan Bahkan itu sekarang nggak kan robot trading bisa dibeli di website mana saja ya. Bahkan ada di banyak, marketplace juga ada. banyak, 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 banyak. Maksudnya saya nggak bilang Moonbot itu kalau di dunia satu-satunya nggak. Tapi eh, nggak ada yang ajarin teman-teman untuk pakainya nanti kalau robot-robot itu. Dan itu pasti challenge yang menurut saya luar biasa. Terus yang kedua adalah apa bedanya Moonbot? Menurut saya kalau untuk gridbot di spot, fiturnya Moonbot ini udah paling lengkap. Saya berani bisa bilang bahwa kita itu the best in the world lah sekarang ini kalau untuk gridbot trading ya. Yes, Dan agree memang on that. ya, dan boleh teman-teman cek lah. Maksudnya dari sisi pricing pun ya, dari sisi pricing pun sebenarnya kita itu murah banget loh. Karena untuk dapat fitur kayak gini banyak robot lain itu bayarnya itu bisa jutaan per bulan Ya, satu internet. subscription-nya. Ya, Yes. So dari sisi pricing, dari sisi fitur kita udah menang juga, dari sisi komunikasi kita udah menang, dari sisi edukasinya juga kita menang. So yang aku mau build di Moonbot itu bukan cuma sekilas robot produk selesai. So yang kita mau bikin adalah satu ekosistem finansial. Di mana orang masuk ke sini itu dia dari bukan siapa-siapa, dia bisa belajar, punya komunitasnya, punya produknya, punya pengetahuannya. yes, Gitu. Pak Mike. Ya, karena itu yang saya experience sendiri sih. Itu semua saya dapatkan di komunitas Moonbot. Jadi bukan Ya, cuma botnya ya. Kalau misalnya kita ngomong cuma botnya ya alat gitulah, software gitu loh. Itu tuh. bisa kita dapat mungkin ya beli di mana aja mungkin yang kita tahu atau apa gitu ya. Hmm. Tapi yang kita bisa dapatkan ya itu pasti community-nya, edukasinya sama support sistemnya itu yang menurut Hmm. saya ya value for apa yang ada di Moonbot ini nih sangat-sangat worth it gitu. Yap, yap, yap. Karena pakai sendiri nggak ngerti salah itu harganya juga bisa lebih mahal lagi. Ya, pasti pasti Pak. Berarti kalau gitu harus naikin harga nih kayaknya Pak ya. Amin. Jangan nanti Amin. diprotes banyak orang ya. Oh enggak dong, harus dong. Kan namanya inflasi kan. Masa Iya iya iya, masa inflasi Pak. iya inflasi kan. Oke. Oke Pak Mike, kita main ini ya, main jawab cepat aja. Oke, nanti saya bilang satu kalimat, Pak Mike itu bilang itu mitos atau fakta gitu. Mitos fakta. Oke, menarik nih. Ya, oke. Saya ngomong, terus Pak Mike bilang itu mitos atau fakta gitu. Oke. Oke. Oke, jadi trading pakai AI itu pasti profit. Mitos. Mitos ya. Oke. Hmm. Kalau pakai AI itu berarti kita udah nggak perlu belajar lagi. Mitos. Mitos juga ya. Oke. Hmm. Kripto itu hanya untuk anak muda. Mitos. Oke, mitos juga. Robot trading pasti scam. Mitos lah.
Mitos, oke. Oh, maksud saya bilang fakta. Fakta, siapa yang bilang fakta ya? Bisa Eh, di-ban ini nanti account-nya ya, kalau bilang fakta ya. Oke, terus habis itu profit itu selalu dihasilkan hanya dari bull market. Mitos. Mitos juga ya. Ya, AI akan menggantikan semua trader. dalam jangka waktu panjang fakta. Fakta ya. Oke. Hmm, Oke, jadi faktanya tadi cuma satu ya, Pak ya. ya. Tapi memang itu pertanyaannya tujuannya untuk membreak mitos-mitos yang memang banyak dipercaya orang gitu. Ah, oke, Jadi oke, oke. kemarin-kemarin itu pada saat kita, ya yang saya lihat di lapangan itu pada saat kita itu ngomong tentang robot trading dan lain-lain yang mungkin orang-orang yang mungkin belum teredukasi dan lain-lainnya, mereka tanpa mau tahu pun mereka langsung udah bilang ah itu pasti scam ujung-ujungnya. Hmm, banyak banget sih itu sih yang kayak gitu. Ya, jadi ya sebenarnya buat teman-teman yang nonton sekarang itu mitos ya. Jadi teman-teman perlu ya mitos. Jadi teman-teman perlu do your own research gitu. Jadi nggak semua robot trading Hmm. itu scam. Udah ya? Maksudnya saya cuma saran kayak nonton ini, eh, informasi itu semuanya informasi, tinggal kita eh, apa verifikasi. Ya, Harus rajin verifikasi gitu. Oke, kalau kamu misalnya kita bilang robot ini jelek, kenapa jelek? Kita bilang robot ini bagus, kenapa bagus? Nah, kita bisa verifikasi, jangan cuma kebiasaan kita itu kita suka dengerin kata orang yang dekat sama kita soalnya. Padahal orang yang dekat sama kita juga nggak ngerti juga, ya tapi nggak kita pakai juga dengerin. lagi ya. Nggak pakai juga, nggak ngerti juga, gitu kan? Itu. Jadi saran saya di zaman sekarang, di zaman informasi yang mudah seperti sekarang, tolong pelajari semua opportunity. Kita nggak pernah tahu opportunity mana yang memang bisa mengubah hidup kita juga kan soalnya kan secara finansial. Ya, betul betul. Jadi semua opportunity apapun yang ya mungkin menurut kita di otaknya kita mungkin pikirnya itu belum familiar, harusnya kita pelajarin dulu baru decide ya. Ya pelajari kan free kan? Ya, benar. Oh iya, jadi pelajari aja semua opportunity. Nambah wawasan itu nggak pernah rugi kok. Ya, nothing to lose ya. Nothing to lose. Betul. Minimal tuh pelajari dulu. Kenapa sih ini robot aman misalnya? Kenapa Moonbot dibilang aman? Emang sistem API itu kayak gimana sih? Pelajari aja satu hari supaya nggak miss. Ya, benar-benar. Nah, kalau dari Pak Michael sendiri ini, karena kita ngomong tentang mindset sebelum bergabung atau mindset sebelum memutuskan sesuatu. Nah, kira-kira kalau misalnya nih ada yang baru mau mulai pakai AI atau mungkin mau mulai pakai Moonbot untuk trading, nah kira-kira ada 3 hal wajib apa yang perlu dipelajari nih? Tiga hal wajib apa yang perlu dipelajari ya? Ya, Dalam pakai Moonbot atau dalam investasi nih? dalam Pakai Moonbotnya lah ya, pakai dalam robot pakai lah ya. AI lah, ya, dalam Hmm. robot tradingnya. Oke, eh, hal yang pertama adalah kita harus tahu dulu risk profile kita. Kalau menurut saya ya, Ya, investasi itu yang kita perlu tahu adalah risk tolerance kita tuh di mana, bukannya berapa profit yang kita mau. oke. Itu dulu sih. Jadi jangan kebalik nih. Kalau mau investasi pakai robot, kita harus tahu dulu nomor satu, bukan cuma pakai robot atau enggak sih. Pokoknya kalau mau investasi kita harus tahu risk kita tuh di mana. Kita ini orangnya agresif, moderate, atau konservatif. Oke. Jadi Itu harus menurut tahu saya risk ya. profile. Oke. Ya, risk profile maksudnya apa sih? Intinya gini, kalau investasi kita siap hilang uang berapa? Oke. Nah, saya nggak bilang di Moonbot hilang duit ya, tapi kurang lebih mindsetnya tuh kayak gitu. Mindsetnya itu udah siap gitu loh. Udah siap diresikokan. Udah siap gitu. Nah, kalau kalau kita, aduh, saya orangnya penakut banget nih. Pokoknya kalau turun 5% jantung saya bisa keluar dari mulut, misalnya. Udahlah, orang kayak gini, tapi gara-gara pengen profit besar main koin micin, udah, itu habis itu sakit, kena stroke itu pasti. Itu jantungnya benar-benar keluar itu Pak Michael. Itu jantungnya keluar dari mulut itu. Ya, So, nomor satu adalah pelajari risk dulu risk profile. profile Ya. teman-teman semua. Yang kedua adalah eh, pelajari bagaimana bisa punya money management yang bagus. Oke, money management.
Artinya kalau pakai bot ini kita eh, gimana sih nyara? Hah? Ini Lydia yang putus atau aku yang putus nih? Halo? Ya, Ya, masih kok Pak Mike? Masih kedengar? masih kedengeran ya? Ya, masih. So, yang kedua adalah pelajari money manajemennya. Bagaimana sih cara ngatur ngatur di dalamnya itu? eh, Karena menurut saya investasi juga bukan sekedar hit and run ya. Jadi sekali taruh, tapi bagaimana kita bisa tambahin lagi ke depannya. Gimana cara atur settingannya lagi. Karena buat itu balik lagi cuma tools kan. So kita harus pelajari juga cara pakainya gimana. Cara settingnya untuk optimize berdasarkan modal dan risk profile kita. Ya, benar. Nomor tiga adalah yang harus dipelajari kalau pakai AI, ingat ini cuma tools. So teman-teman tetap harus pelajari industrinya sendiri sih. Ya kriptonya sendiri. Karena dengerin dari Lydia ya oke sih, ini bukan internalnya teman-teman. Yang saya pengen itu sebenarnya yang pakai punya keyakinan dari dalam diri sendiri karena kalian udah pelajari. Ya, it's true. Ya. Nah, kalau tiga ini udah selesai sinkron semua, saya yakin kok sebenarnya investasi itu sebenarnya mudah banget. Oke, berarti terjawab ya teman-teman ya yang hadir malam hari ini. Jadi 3 hal yang teman-teman pelajarin yang memang consider pakai Moonbot ke depannya. Teman-teman harus pelajari risk profile yang pertama. Terus habis itu money management dan yang ketiga itu pelajarin tentang industrinya sendiri ya, yaitu kripto. Hmm. Ya, Oke, supaya yakin, nggak galau. ya nggak galau ya. Market mau naik mau turun, yang Nggak penting galau kita. happy-happy aja ya Pak ya. Aduh, saya mah happy banget kalau lihat market merah tuh saya paling happy deh. Diskon soalnya ya Pak ya. Diskon soalnya. Saya bingung sama orang-orang yang pengen lihat harganya cepet naik gitu. Maksudnya emang kalian udah beli Bitcoinnya berapa? Mau cepet naik? Benar-benar. Iya, iya, iya. Harusnya turun dulu ya supaya bisa beli banyak-banyak ya Pak ya. Iya, maksudnya supaya kita bisa beli kan. Kalau misalnya kalian nggak masuk tuh ngarep naik buat apa gitu? Iya, iya. Betul-betul Pak. Oke, jadi teman-teman yang lihat marketnya merah harusnya senang ya. Oh, tenang lah teman-teman. Maksudnya Ya, perjalanan menurut saya, disclaimer, menurut saya kripto itu masih panjang banget. Jadi semua pergerakan harga di sini nih, nanti ke depannya 10 tahun lagi kita ketawa. Dulu kenapa kita takut di sini ya? ya benar-benar sekali Ya. Pak Mike. Ya, jadi ya teman-teman kalau yang di Moonbot ya saya rasa dengan perjalanan yang panjang ini supaya kita mempunyai conviction yang bagus ya bagusnya kita ini ada komunitasnya ya. Itu dia, betul. Artinya tanpa komunitas ini benar-benar convictionnya kita tuh ya biasa kadang-kadang itu kalau sendiri pikirin sendiri itu kadang-kadang wah marketnya merah pikirin sendiri sampai stres gitu ya. Biasanya Ya, orang-orang yang betul. trading manual kayak gitu ya. Kalau belum ada komunitas dan lain-lain. Ya saya setuju dengan yang Pak Michael bilang kalau investasi itu perlu komunitas juga. Gitu. Banget, banget. Especially Ya, di kripto. ya benar banget Pak Michael. Ya. Oke, jadi sesi tanya jawab untuk AI, untuk kripto, dan untuk investasi secara umum sudah selesai Pak Mike. Jadi sekarang saya mungkin tutup dengan pertanyaan yang personal Pak Mike. Untuk menginspirasi teman-teman di luar sana. Boleh ya Pak Mike ya? Oke, boleh. Apapun Oke, boleh lah. Ini. oke. Instagram saya jadi nggak apa-apa Pak. Oke, jadi apa kebiasaannya Pak Mike sehari-hari yang paling membantu Pak Mike itu sebagai seorang CEO? Wah, menarik nih ya. Ya, Kebiasaan saya sehari-hari yang paling membantu saya. ya Cek mungkin to do apa gitu. cek cek dan update to do list saya setiap hari sih. Apa Pak? Cek dan update apa Pak? Cek dan update to do list saya setiap hari. Oh, to Jadi, do list. Oke. karena ketika bangun Moonbot ini gampang banget untuk kita itu, untuk saya lah ya. Maksudnya saya ngomong sebagai ini ya, founder dari Moonbot. Terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak yang harus dilakukan, sehingga kadang-kadang kalau nggak dicatat, itu kita jadi gampang overwhelm. Oh, Tapi sejak saya taruh semua di satu notes,
Jadi setiap hari itu apa yang harus dicek, apa yang harus dilakukan, update ini sampai mana semuanya tertulis dengan baik. Itu membantu saya untuk kerja itu lebih terotomasi. Oke, jadi Jadi kita plan nggak, before ya, to do ya list. plan before. So untuk next week apa sih yang mau kita kerjakan itu semua udah ditulis dan tiap hari tinggal cek aja. Untuk next month apa sih itu udah tertulis. Ini membantu kita untuk kerja terarah sih. Membantu saya untuk kerja terarah. Oke, oke. Boleh ditiru Pak Mike. Ya. Harus sih. Terus kira-kira untuk Pak Mike, satu buku apa yang paling menurut Pak Mike itu mengubah mindsetnya Pak Mike secara signifikan? Buku basic aja kalau kalau saya yang merubah saya yang itu yang buku berpikir dan berjiwa besar. Oke, berpikir dan berjiwa besar ya. Ya, nomor satu itu dulu sih. Kalau pikirannya masih kecil, mau ngapain juga susah pasti soalnya. Oh, oke. Menurut Sesuai saya dengan... itu pintu masuk pertama dulu lah. Kalau udah pikirannya kita bisa berpikir, bisa percaya bahwa diri kita itu bisa jadi besar, baru kita bicara yang lain lah. Kalau itunya aja belum selesai, saya rasa yang lain itu waste of time. Oh, oke, oke. Bisa jadi rekomendasinya buku buat teman-teman baca ya, kalau mau jadi leader-leader berikutnya yang memimpin di industri yang besar. Masih bisa Sudah kok, langsung masih dibilang bisa. ya. Oke. Nah, kalau untuk sosok tokoh atau tokoh yang paling menginspirasi perjalanannya Pak Mike apa di dalam dunia bisnis ini? Oh, Siapa? aku Siapa? suka, Siapa? Siapa sosok yang paling menginspirasi? aku suka Elon Musk. Bukan karena dia kaya ya, bukan karena dia kaya, tapi menurutku kisahnya dia itu cukup membuat membuat saya tuh bertahan waktu 2022 karena waktu itu bisnis kita itu di 2022 itu sangat-sangat nggak mudah sekali. Ya, COVID ya. Hmm, minus banget ini, minus banget dah. Pokoknya minus, 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 minus. Setiap bulan minus, minus seperti rasanya dunia gelap gitu ya. Karena orang nggak percaya, regulasi nggak ada. Pokoknya kayaknya kita jalan ke kanan ke kiri semuanya kena tembok lah waktu itu. Terus saya lihat ternyata Elon Musk juga mengalami hal yang sama ya. Dia mau berangkatin roket pertama meledak, kedua meledak, ketiga meledak, dan cuma ada duit untuk satu kali luncur lagi. Kalau ini nggak meluncur, bisnisnya bangkrut juga. Dan ternyata dia tetap jalan dan akhirnya berhasil. Gitu. Dan di situ saya lihat, oh Elon Musk aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Gitu. Walaupun levelnya belum di Elon Musk ya, tapi dia menginspirasi lah. Maksudnya modal nekat seperti itu tuh menginspirasi saya sekali sih. Oh, oke. Pantasan ya banyak teman-teman di Moonboard katanya Pak Mike itu Elon Musk-nya Indonesia ya. Padahal inspirasinya dari Elon Musk gitu. Aduh, ya sama-sama roket sih. Oh, Yang oke. satu profit, yang satu ke Mars gitu aja. Oh, oke. Good, good, Pak. Setuju, Pak. Oke, yang terakhir nih Pak Mike, pertanyaan personal nih. Apa prinsip hidup yang Pak Mike itu pegang ketika membangun Moonboard ini? Oke, fokus ke hal yang kita bisa kontrol aja. Oke, fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Jangan stres ke hal yang kita nggak bisa kontrol. Oke, itu pedoman hidupnya ya, dan prinsip yang dibawa terus ya. Oh iya, itu pedoman hidupku banget tuh. Oke, jadi segala challenge, segala tantangan, apapun yang terjadi, yang nggak bisa dikontrol ya udah. Yang penting jalan aja. Betul. Buat apa dia stres? Kadang-kadang banyak orang stres berlebihan karena kita mikirin hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Oke, oke. Boleh dijadikan pedoman hidup juga nih teman-teman ya. Ya, pedoman hidup itu kan berdasarkan pengalaman hidup masing-masing pastikan ya. Ya, betul, betul, betul. Ya, itu kalau saya itu. Oke, Pak Mike, thank you banget buat waktunya untuk jawab pertanyaan-pertanyaannya juga dan juga memberikan kita ini ya inspirasi dan edukasi yang luar biasa pada malam hari ini di sesi live hari ini. Mungkin saya buka ya sesi tanya jawab untuk 5 pertanyaan dari teman-teman yang hadir di live ya nanti langsung dijawab sama Pak Mike. Silakan teman-teman yang hadir secara live. Ada pertanyaan mungkin ke Pak CEO kita, atau mungkin saya sudah borong semua pertanyaannya. Bagus-bagus loh ini pertanyaannya loh. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada yang mau bertanya nih.
Berarti udah sangat jelas lah. Oh, sudah terjawab gitu ya. Oke, yang penting jangan tanya nomor teleponnya Pak Mike ya. Nanti Pak Mike jadinya nggak bisa tidur. Dihubungi semua Pak Mike ya. Oke, jadi mungkin di kesempatan ini juga ya. Ada tuh, Pak Mike, ukuran celana. Waduh, ukuran celana Pak Mike itu Pak Mike. Gimana Pak Mike? Ukuran celana mungkin mau dibelikan hadiah kali Pak Mike ya. Soalnya Pak Mike Amin. ini kayaknya ulang tahun di bulan ini ya. Iya. Nah itu kayaknya mau Benar dibelikan juga. hadiah itu Pak Mike. Oh iya, benar-benar. 9 hari lagi Iya. ya, teman-teman. Ini nanti dari ukuran celana masuk nanti ada ukuran sepatu semuanya ya. Ah, boleh, boleh, boleh. Ini ada nih pertanyaan nih. Saya baru gabung hari ini dan saya bingung memulai harus bagaimana dulu. Ya. Boleh dijawab Pak Nah, Mike. nomor satu adalah coba kontak ke yang ajak Pak Andi via Zoom atau ketemu untuk ngobrol dulu plannya Pak Andi ini gimana. Saya pengen sih sebenarnya secara ideal itu tiap orang itu punya goals masing-masing. Nah, disitulah ngobrol sama yang ajak nanti supaya settingan itu sesuai sama goalsnya dan risk profile yang tadi. Sudah menjawab ya Pak Andi. Lagi sih. Ada rencana fitur terbaru nggak Pak Mike? Ada dari Kak Yuda. Udah, ada dong. Rencana selalu ada. Rencana selalu ada, selalu pasti update membuat ya. Rencana manusia ya pasti ada. Rencana Tuhan kita nggak tahu. Oke. Berarti Tapi yang nanti pasti, harus hadir. maksudnya kalau ngomong fitur, saya pasti nggak pernah berhenti untuk membuat bagaimana Moonbot itu terus bertumbuh lah, berkembang. Karena kan kita harus ikutin perkembangan zaman juga dan bagaimana supaya kita secara produk itu tetap bisa jadi market leader lah. Oke. Gitu. Oke. Apalagi? Ada lagi pertanyaan yang lain? Sejauh saya lihat sih nggak ada lagi ya. Oke, jadi di kesempatan ini juga ya buat teman-teman mungkin yang mungkin udah masuk komunitas Moonbot ataupun bagi yang belum juga yang nonton live saya pada malam hari ini ya. Ini ada pertanyaan bagus nih, Lucia. Bagus Oh, nih ada dari Bu pertanyaan Lucia yang nih. bagus ya. What qualities do you hope to Oh, see in Moonbot community? silakan Pak, Ah, dijawab Pak. kualitas apa yang saya pengen lihat di Moonbot? Nah, ini bagus banget. Saya pengen sebenarnya orang-orang di Moonbot ini ya, bukan sekedar dapat duit sih. Tapi saya pengen sebenarnya di komunitas ini mereka bisa bertumbuh secara personal juga. So, contoh misalnya orang-orang yang tadinya nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong gagu ya, tapi maksudnya nggak bisa berbicara dengan baik, sekarang jadi bisa bicara dengan baik. Tadinya nggak bisa memimpin, sekarang jadi bisa memimpin. Jadi secara personal development itu juga bertumbuh. Bagaimana komunitas kita itu pertama adalah humble, yang kedua adalah eh, punya rasa haus untuk belajar. Setelah itu kualitas yang terpenting menurut saya juga adalah apa? Pantang menyerah, Oke, never give up. never give up. Selama kita humble, kita haus belajar, dan kita never give up, kayak nggak mungkin nggak ada tantangan yang kita nggak bisa selesaikan sih. Gitu. Oke. Ini ada siapa lagi nih? Ini kayaknya ada banyak pertanyaan masuk nih. Ada pertanyaan, apakah Moonbot bisa error? Karena basicnya kan software. Kalau sampai error gimana? Resikonya depositnya kita di exchanger kan? Iya, iya, betul sekali. Ya, kalau sistem itu nggak ada yang nggak bisa error sih sebenarnya teman-teman semua. Kita nggak usah ngomong Moonbot lah. Kita ngomong level perbankan deh di Indonesia. Ya. Ya, kita bicara bank yang sudah teman-teman tahu semua pasti deh. Itu aja ada juga yang error juga, yang duitnya hilang, betul nggak? Jadi nggak mungkin ada sistem yang sempurna. Cuma memang yang kita bisa lakukan adalah meminimalisasi sebisa mungkin sehingga itu chance terjadinya sangat-sangat kecil sekali. Itu. Ini bagus. Ancaman komputer kuantum terhadap kripto. Wah, ini ngerti kripto nih kayaknya nih.
Bagus, bagus. Ancaman komputer kuantum, of course ini menarik ya. Komputer kuantum ancamannya ke kripto. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah ada komputer kuantum, yang terancam bukan kripto doang kok. Banyak. Ya itu semua bank juga pasti dihack juga lah Iya, pasti. Logika aja. banyak. Gini loh teman-teman semua. Untuk bisa ngehack wallet kripto, itu private key itu jumlahnya banyak sekali. So butuh komputasi jauh lebih besar untuk ngehack itu semua. Jadi kalau saya jadi komputer kuantum, mendingan saya hack bank dulu, pasti lebih gampang. Oke, ya. Gitu. Jangan ditiru dulu ya, Pak ya. Iya, jangan, jangan, jangan. Masih jauh lah. Masih itu, menurut saya itu masih jauh banget lah. Karena sekarang ini komputer kuantum itu masih sifatnya belum ada hardware yang bisa memenuhi komputer kuantum tersebut. Bottleneck-nya masih besar sekali. Ada dari Pak Rudi juga nih, di note-nya Pak Michael itu apakah sudah ada plan 5 sampai 10 tahun ke depan Pak Michael? Kenapa, kenapa? Di note-nya Pak Michael itu apa sudah ada 5 sampai 10 tahun plan ke depan? 10 tahun? Enggak sih, kalau 10 tahun sih enggak ada. Belum ya, Pak? Maksudnya, enggak, karena balik lagi ke yang poin saya yang pernah saya bilang sebelumnya, saya bikin plan 5 tahun sebenarnya agak futile sekarang ini, karena perkembangan teknologi itu terlalu cepat. Ya. Sehingga plan yang kita buat 5 tahun lalu itu pasti sekarang udah enggak, udah obsolete pasti. Contoh sekarang tahun 2026 kan. Kalau saya bikin plan di 2021, sebenarnya plannya udah nggak bakal bisa jalan juga di 2026 pasti. Udah nggak valid gitu lah. Udah nggak valid. Dengan perkembangan AI seperti sekarang itu udah nggak valid pasti. At most saya rasa kita bisa bikin plan 2 tahun, 3 tahun ke depan. Gitu. Oke, jadi berjalan sesuai dengan update lah dari pergerakan global juga lah ya. Yang penting kan visinya jelas. Yang penting visinya jelas bahwa kita itu pengen memberikan kesamaan opportunity untuk semua orang tanpa kalangan untuk mereka menikmati keuntungan di market kripto, untuk mereka bisa berubah hidup. So, plan itu tuh bisa berubah, yang penting visinya nggak berubah. Ya. Itu aja. Ini ada pertanyaan apa lagi? Keinginan untuk menggunakan influencer Moonbot ke depannya. Influencernya AI semua. Iya, zaman sekarang. Balik lagi kan. Influencer pasti kalah sama AI. Sekarang semuanya udah bisa diotomasi. Iya, benar-benar. Satu prompt aja langsung udah jadi video ya. Jadi video. Dan kita bisa spam banyak gitu kan. Nggak apa-apa Pak Mai, nggak usah hire influencer. Semua member Moonbot bisa jadi influencer Pak. Wah ini kan smart mom investor udah influencer ini. Ya boleh lah Pak. Bagaimana harus untuk setelah saya mendengar? Oke, udah nggak ada pertanyaan ya? Gimana caranya buat Moonbot? Kurang ini ya. Oh gimana caranya buat Moonbot itu kayaknya. Oh maksudnya bagaimana pada saat itu Pak Mike menciptakan Moonbot gitu ya? Rahasia itu rahasia. Itu rahasia dapur ya kayaknya ya, nggak bisa dibuka di sesi live ya. Oke, Pak Mike, kita di kesempatan ini juga ya setelah sesi tanya jawab kita mungkin mau umumkan juga ya buat teman-teman yang hadir secara live kalau di tanggal 20 Juli 2026 itu kita ada grand opening Moonbot Center ya Pak Mike ya. Alamat lengkapnya di mana Pak? Waduh, nanti dikirim linknya aja ya. Saya hafal juga. Nanti boleh ditanyakan sama teman-teman ya yang hadir yang udah tergabung jadi komunitas Moonbot. Itu kalau nggak salah di ketik aja di Google Maps. Ya, di Google Maps itu ya. Ketik aja Moonbot Center udah ada. Moonbot Center. Ketik aja Moonbot Center udah ada. Jadi nanti teman-teman ya terutama yang ada di Jakarta ya teman-teman tanggal 20 itu boleh turut hadir dan ikut juga lihat-lihat dan meramaikan acara grand opening Moonbot Center ya. Ini salah satu milestone yang sangat bagus juga buat kita para Mooners ya. Itu thanks semuanya buat Pak Mike yang sudah memikirkan begitu luar biasa buat
komunitas ini semuanya, wah ini benar-benar gebrakan yang kita sudah tunggu-tunggu dari lama ya Pak Mike ya. Udah lama ya. Maaf, Ya, maaf. sudah lama. Supaya nggak usah cari-cari tempat banyak-banyak lagi, Pak. Soalnya Jakarta itu luas ya, harus pergi ke Jakarta Barat lah, Jakarta Selatan lah, Utara Iya, gitu ya. iya. Ya, dan Aman, juga mungkin keren banget kok ini. Untuk ya, teman-teman ngumpul di sana, untuk sebagai komunitas itu pasti bagus banget. So, tanggal 20 Juli, untuk publik itu kita buka jam 4 sore. So, teman-teman bisa datang ke sana untuk ngapain aja. bisa ngapain aja, Pak. Ya, maksudnya jangan lari-lari juga ya. Maksudnya di sana ya, kita ngobrol di sana Iya, ya iya. boleh lah. Nah, Nggak sabar, Pak Mike, untuk melihat ini ya, Moonboat Center udah dibuka ya, di tanggal 20. yes. Ya, dan Berkat juga teman-teman juga semuanya itu bisa kebuka. untuk umum ya, Pak Mike ya. Jam 4 sore untuk umum, jam jam 1 itu untuk beberapa teman-teman internal yang akan datang untuk prosesi opening dulu. Oke, jadi teman-teman terutama yang di Jakarta ya, rugi kalau nggak hadir di tanggal 20 ya, turut meramaikan dan teman-teman bisa lihat secara langsung gimana Moonboat ya, komunitas Moonboat, teman-teman bisa networking juga di sana, terus habis itu bisa melihat perkembangan Moonboat dari tahun ke tahun juga di sana ya. Bisa ya Yes. nongkrong-nongkrong sekalian ngopi-ngopi juga. Boleh, ngopi-ngopi, gratis kok kopi di sana. Wah, gratis ya. Ya, Di Jakarta gratis. nggak ada yang gratis, di Moonboat Center dikasih gratis ya. Teman-teman ya, Iya. ngopi-ngopinya. Biasanya kalau kita mau sharing-sharing Moonboat gitu ya, kita harus bayar kopinya, Pak. Iya, kalau di sini minum semuanya gratis. Isi ulang. Ya, itulah yang menurut saya sesuatu yang luar biasa dari Pak Mike ya, sebagai seorang CEO sampai sedetail itu, yang ngopi-ngopinya aja itu diperhitungkan dan dipikirin gitu loh. Iya. Karena kan Ya, ngomong terus capek ya. Jadi benar-benar. harus minum. Ya, oke, itu baru fasilitas kecilnya aja itu ya. Jadi teman-teman kalau mau benar-benar lihat ya, teman-teman harus ya datang secara langsung ya, ke tempatnya langsung di Moonboat Center di PIK, teman-teman. Oke, dan kabar baiknya juga ya, selain Moonboat Center, buat teman-teman yang di luar Jakarta, Pak Mike itu nanti akan ada jadwal roadshow ya di kota-kota mulai dari bulan Agustus sampai September ya, Pak Michael. Yes, Agustus sampai Oktober ada jadwal semua. Ya, Agustus sampai Oktober di kotanya masing-masing. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu jadwalnya, boleh cek ya di teman-teman yang sudah tergabung menjadi komunitas Moonboat yang hadir di live pada malam hari ini. Oke, mungkin begitu ya, Pak Mike. Ini Yap. adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Kita bisa ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Saya juga secara pribadi mendapatkan insight yang banyak juga dari Pak Mike. Walaupun kenal Pak Mike udah lama, tapi ngobrol secara kayak begini nih baru pertama kali ya. Iya. Betul. Bagus loh. Oke, jadi teman-teman ya pastikan follow juga ya Instagram Moonboat Official buat mendapatkan update-update dari Moonboat dan komunitas kita. Oke, mungkin sekian ya dari saya. Terima kasih buat partisipasinya juga buat Pak Michael dan teman-teman semua yang hadir secara live di malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya lagi. Oke? Oke. Siap. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Thank you semuanya. Thank you Lydia. Sukses selalu semuanya.